Polisi menggerebek pesta komunitas pecinta sesama jenis di sebuah apartemen di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan. Sebanyak 56 pria pemirsa telah ditangkap dan aparat telah menetapkan 9 diantaranya sebagai tersangka. Polisi menangkap 56 pria dari sebuah apartemen di daerah Kuningan, Jakarta Selatan. Penangkapan terjadi Sabtu dini hari kemarin. Mereka digerebek karena dugaan mengikuti pesta seks sesama jenis. Aksi sekelompok pria tersebut berlangsung dalam salah satu kamar di apartemen. Ironisnya, pesta seks berkelompok juga terjadi dalam situasi pembatasan sosial akibat pandemi COVID-19. Seluruh pria yang datang dalam pesta tersebut dibawa ke Mapolda Metro Jaya. Polisi meminta keterangan setiap orang peserta untuk mengungkap kasus yang meresahkan warga tersebut. Pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat sehari sebelumnya. Warga mendapat informasi dari media sosial soal rencana pesta seks sesama jenis di salah satu apartemen. Tim Subdit Jatan Ras Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah melakukan pemeriksaan awal kepada 56 orang pria yang ditangkap. Hasilnya, 9 orang yang diduga sebagai penyelenggara telah ditetapkan sebagai tersangka. Sementara 47 pria lainnya masih dijadikan sebagai saksi. Tersangka yang kita berhasil amankan adalah 9 dengan perannya masing-masing. Mereka ini adalah penyelenggara. Ya, penyelenggara untuk adanya perbuatan cabul atau pornografi. Mereka melakukan kegiatan satu pesta seks sesama jenis. Ya. Mereka mengadakan kegiatan pesta seks sesama jenis di salah satu tempat. Yang pertama, TRF, inisialnya adalah TRF, laki-laki, semuanya laki-laki. Ini adalah penyelenggaranya langsung sesama jenis tersebut. Kemudian dia menyewa kamar hotel, juga dia menerima transfer bayaran sekitar 150.000 sampai 350.000 setiap peserta. 150.000 itu kalau sendiri, jadi nanti mekanismenya akan saya kasih tahu bagaimana sistem kerjanya mereka. Kemudian juga menyediakan makanan dan untuk snack bagi para peserta. Jadi dia menyiapkan hotelnya atau tempatnya, kemudian juga menerima transfer uang dari para peserta. Dia sebagai pemimpin penyelenggara. Yang kedua, inisialnya BA. Dia juga penyelenggara, juga sebagai seksi konsumsi. Yang ketiga, NA, ini juga penyelenggara, tugas perannya adalah sebagai bagian keamanan untuk memeriksa para peserta pada saat masuk. Ya, jadi setiap peserta masuk ini memang di dalam persyaratan yang mereka sampaikan itu bahwa tidak boleh membawa senjata maupun senjata api, juga narkoba. Ya, sehingga NA ini adalah tugasnya untuk memeriksa, dia sebagai keamanannya. Kemudian yang keempat adalah KG. Ya, KG, dia penyelenggara, juga penjaga barang-barang dari para peserta. Kenapa menjaga barang-barang? Karena memang ada aturan lagi, nanti akan saya sampaikan apa sih aturannya bagi para peserta. Ya, barang-barang ini tas yang dibawa oleh peserta, plus baju yang dia gunakan, karena memang harus masuk ke dalam tas tersebut. Juga barang-barang lain. Ya. Kemudian SP, dia juga penyelenggara, tapi dia peran khususnya adalah sebagai bagian registrasi. Dia menulis atau menunggu buku registrasi untuk mencocokkan, memastikan peserta telah melakukan transfer. Ya, tiket untuk masuk ke rekeningnya TRF yang pertama tadi, sebagai pemimpinnya di sini. Ya, dia bagian registrasinya. Kemudian NM ini juga penyelenggara, dia menjemput peserta di lobi.
Jadi karena mereka menyewa satu kamar, kemudian ada yang memang bagian dalam aturannya mereka setiap sampai ke hotel, ya, atau ke tempat di mana akan dilakukan kegiatan ini di lobi, kemudian nanti berkumpul per setengah jam atau 1 jam ya. 1 jam sekali akan turun tim langsung ke bawah untuk menjemput. Ya. Kemudian yang ke-7 RP, dia juga penjemput peserta di lobi. Yang ke-8 adalah A, dia adalah seksi konsumsi, dan yang ke-9 HW, juga penjemput peserta yang ada di lobi untuk diantar naik ke tempat mereka mengadakan pesta. Ya. Yang 47 lainnya 47 ya. Ya, 47 adalah saksi. Modus dari komunitas pencinta sesama jenis tersebut dilakukan dengan merekrut anggota melalui berbagai media sosial. Mereka kemudian membuat undangan pesta seks. Setiap peserta wajib membayar uang pendaftaran sebesar Rp150.000 hingga Rp300.000. Salah satu tersangka mengungkap kegiatan mereka dipelajari saat berada di Thailand. Mereka pun mendirikan komunitas eksklusif pada awal tahun 2018. Jadi mereka berdiri sejak Februari 2018. Ini komunitas yang sekarang ini dipimpin oleh TRF ini. Ya. Dia mengakui sejak Februari 2018 mereka membuat satu komunitas dalam satu media sosial. Ya, mereka sudah pengakuannya sampai dengan saat ini mereka sudah melakukan 6 kali. Ya, 6 kali di tempat yang berbeda tapi dengan modus yang sama, dengan permainan yang sama. Makanya mereka mudah untuk mencari para pesertanya karena memang mereka dalam satu grup. Tinggal siapa yang mau, ya. Mohon maaf saya nggak bisa sebutkan untuk tempatnya ini, tetapi di satu tempat yang mereka menyewa sendiri dan mereka memang menarik bayaran. Ya, rata-rata seperti itu, hotel, apartemen, atau di tempat sendiri, di tempat rumah. Selain melakukan pemeriksaan keterangan terhadap seluruh peserta yang ditangkap, aparat juga menerapkan uji kesehatan, termasuk uji COVID-19 terhadap mereka. Hasilnya tidak didapati satu orang pun yang terkonfirmasi positif COVID-19. Namun, yang mengagetkan, satu orang di antara tersangka mengidap HIV positif. Tetap pertama adalah protokol kesehatan yang kita lakukan terhadap mereka. Dari ke-56 orang yang kemarin kita amankan pada saat lakukan penangkapan, kita lakukan rapid test. Ya. Alhamdulillah semuanya negatif. Kemudian di antara 9 penyelenggara ini memang ada satu ya. Ada satu yang terkena HIV, ya. Tapi saya nggak bisa sebutkan di sini. Nantinya akan kita coba berkoordinasi dengan pihak kesehatan. Atas perbuatan mereka, para tersangka dijerat pasal 296 KUHP dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi dengan ancaman 10 tahun penjara. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan.